Yesus itu memang adalah Tuhan. Paham itu? Jadi Yesus adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk angkatan jahat. Catat. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saya mau bilang dulu, salib itu lambang kebencian dalam kebodohan. Tetapi pada akhirnya ketika Yesus selesai disalib, betapa orang-orang Yahudi itu menangis. Apa buktinya dia menangis? Dirinya. Apa Dia buktinya? bilang, setelah membunuh orang yang tidak bersalah. Terus? Itu salah satu bukti bahwa mereka mengakui ternyata mereka telah salah. Terus kenapa menerima kesalahan mereka? Mengakui bahwa itu mereka telah bersalah. Ya, terus mereka mengakui bahwa mereka telah salah. Kenapa Anda menerima kesalahan mereka sebagai keselamatan? Jadi sama seperti inilah Bang Suma. Kita lihat kronologi sampai kita kan Bang Suma hanya mengambil di awal betapa mereka membenci betul. Kebencian agama tokoh-tokoh agama pada waktu itu akusi agama Yahudi untuk memandang Yesus sebagai salah seorang yang membawa sekte yang baru seperti itu. Ya. Lalu muncul kebencian itu. Kenapa lambang kebencian yang Anda pakai? Itu pada hasil dari kebencian itulah mereka pikir bahwa kami telah menyalibkan Yesus sebagai tujuan tertinggi mereka. Tetapi setelah terjadi sebuah peristiwa-peristiwa ajaib, betapa menyesalnya dan menyesalinya mereka orang Israel yang peristiwa ajaibnya apa? Mari kita lihat setelah kisah tentang itu ya. Ini sudah beda-beda topik lagi tadi ya. Dari juru selamat. Salib itu kan lambang kebencian dan Anda sudah akui. Sekarang lambang kemenangannya mana? Lambang kemenangannya? Iya. Lambang kemenangannya kalau bicara tentang Yesus pribadi yang pertama sebagai lambang kemenangannya bahwa dia menginsafkan. Apa ini? Kuasa salib itu. Menginsafkan orang-orang yang membenci Yesus. Ceritanya. Bang Suma. Saudara, Anda tahu itu dalam kebencian yang dibangun oleh kebencian. Oke. Akhirnya. Saya urut pelan-pelan. Yang menimbulkan penyesalan pada diri mereka. Oke. Kita urut pelan-pelan. Bayangkan itu Bang Suma. Puncak keberhasilan. Sabar dulu. Puncak keberhasilan pembenci Yesus itu di mana? Puncak keberhasilan mereka. Salib. Betul. Kemenangannya di mana? Puncak kemenangan Yesus adalah menyadarkan orang-orang yang menyalibkan itu. Bagaimana ceritanya dia sudah disalib, Bang? Ketika selesai disalibkan, Abang. Betapa orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bersedih, memukul diri mereka, berkabung, menangis. Lambang kemenangannya mana? Nah, itu yang pertama saya taruhkan tadi. Yang kedua, bagaimana Yesus bangkit. Bangkit. Berarti bangkit itu kemenangan. Kemenangan. Mulai besok ganti lambang salib di gereja menjadi batu nisan. Kolose 2 ayat 15. Karena salib itu lambang kebencian. Lambang kemenangan adalah kebangkitan. Maka lambang gereja harus Anda ganti menjadi batu nisan. Itulah saya bilang cari Bang Simas. Ganti di leher batu nisan. Tato Anda ganti. Jangan pakai salib. Salib lambang kebencian. Lambang kemenangan keluar dari kubur. Tapi satu hal yang perlu Anda pahami. Di dalam Matius 12 nomor 38-40. Yesus sendiri mengatakan. Sabar sedikit lagi. Sedikit. 10 detik. Yesus sendiri mengatakan bahwa kebangkitan pada hari ketiga adalah tanda untuk orang-orang jahat. Baca dalilnya. Siapa yang menerima kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Mana? Apakah saudara-saudara ini adalah angkatan jahat? Angkatan jahat siapa yang dimaksud? Tidak.
Orang jahat itu diberi tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain anak manusia keluar dari Ayatnya kubur. mana ayatnya? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Itu orang yang nggak percaya tentang Yesus itu Kak. Jadi itu ahli Taurat yang ngomong itu. Orang Farisi Orang dan Farisi. ingat kata Yesus, Bukan yang jahat mereka. orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agamanya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Satu-satunya agama pengikut Farisi hari ini adalah Kristen. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam. Apalagi Bagaimana Kakak bilang kami ikut Farisi? Sedangkan Paulus aja menanggalkan kefarisiannya. menanggalkan kefarisiannya, tapi ajarannya Sejak mengenal Yesus, dia menanggalkan kefarisiannya. Bahkan dia kan sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, ya kan. Tapi hukum Taurat itu tidak ada faedahnya kalau dia belum ada pengenalan tentang Yesus, karena di dalam Yesus keseluruhan hukum Taurat itu sudah lengkap. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan hukum Taurat. pandai memang pandai. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Oh enggak dong. Bagaimana jahat sedangkan ajaran Paulus Sekarang begini, juga. saya uji kejahatan kalian. Menurut Taurat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Iya benar. Apakah Yesus itu berada di hadapan Bapa? Di hadapan Bapa. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ah, ini kejahatannya. Di sini kejahatannya. Coba, gila. Sejahat-jahatnya Yahudi tidak pernah mereka mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Sekedar untuk menerimanya sebagai utusan Bapa, Yahudi menolak. Apalagi sebagai Bapa. Inilah yang disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sejahat-jahatnya Farisi, pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Coba, jangan ada ilah lain di hadapanku. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Loh kok nggak dipercaya, malah dianggap Bapa. Yesus sibuk menyembah Bapa. Siang malam Yesus menyembah Bapa. Sekarang malah dianggap Bapak itu kan Bapa. nggak kelihatan ya. Bapak itu kan nggak kelihatan Nah, seperti kenapa Yesus yang kelihatan itu Anda anggap Bapa? datang kepada Petrus itu dalam kekuasaannya gitu sebagai Tuhan gitu. Nah itu dia. Jadi dia berupa cahaya kan. Makanya kenapa Bapak itu kan dinyatakan melalui Yesus gitu maksudnya. Yohanes 1:18 tidak ada yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah mendengar Bapa, tetapi Jadi, anak kalau yang di mereka pangkuannya yang menyatakan, yang mengeksegesis, yang mentafsirkan tentang Bapa itu. Makanya tanya Yesus, Bapa itu seperti apa sih? Bapa lebih besar dari aku. Kalau dia bilang tunjukkanlah rupa Bapak itu, terus Tuhan Yesus bilang Dengan bodoh, menurut Yesus. Itu Bang Suma. takluk. Halo Bang Suma. itu kan Makanya dia dia- dalam Alkitab. Karena Halo, kita Bang tuh Suma. baca Iya, Alkitab. makanya Yesus mengatakan, sudah Masa kita harus sekian mau- lama, sudah sekian Jadi lama begini, kau bersama begini, aku. Bang Suma. Sudah Halo, Bang sekian Suma. lama kau bersama dengan aku. Saya melihatnya Bang Suma dalam perdebatan ini terlalu banyak lari kemana-mana Bang Suma. Artinya Bang Suma ini suka pindah-pindah gitu loh Bang Suma. Enggak, saya Jadi- tetap pada koridor. Yesus bukan Tuhan, Saya- Yesus hamba Tuhan. Nggak ada pernah Saya berubah kembali dari situ. kepada- Andalah yang ingin kembali merubah kepada- hamba Tuhan menjadi Tuhan. Ketika kita bicara tentang, kalau tentang itu saya ada ayatnya juga yang saya ini. Coba Bang Suma. begini. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa salib itu adalah kutub, artinya Ya, memang kutub. memang betul bahwa itu kutub. Dan keberhasilan dari orang Israel yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus pada itu tingkat tertingginya adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Iya, keberhasilan Tapi iblis Bang itu. Suma kelemahannya adalah Bang Suma tidak lihat lagi kejadian setelah Yesus mati. Oh, Bagaimana orang yang menyalibkan itu sekarang Bang Suma Baik. boleh baca di Lukas 23. baik. Kejadian pertama di mana Lukas 23 ayat 47 itu dikatakan ketika
kepala pasukan melihat apa yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu, itu yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Orang ya. Yang Orang kedua, orang itu Tuhan. Tunggu. ayat 4, Orang itu Tuhan. orang. Orang berarti yang orang gila. Tentara Romawi. Ini pernyataan Orang yang tentara Romawi. menuhankan orang itu orang gila atau orang waras? Sabar, kita bicara tema. Ini tenggol di sini Yesus tadi. orang. Mari saya ingin kita berpikir apa yang kita bicarakan fokus itu. Bapak orang atau bukan? Bapak Elohim orang atau bukan? Jangan lari-lari gitu loh Bang. Saya nggak lari, saya cuma mengatakan kalian, mohon maaf, dua kali lebih jahat daripada Dan Yahudi. Selanjutnya Bang Suma, coba lihat Apa lagi? ayat 47 dikatakan gitu. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul dirinya. Ada penyesalan. Itulah sebuah kemenangan di atas salib itu. Yesus Apa masalah? tadi yang disalibkan karena kebencian, ketika terjadi selesai salib itu, mereka mengalami pembaruan. Mereka sadar. Jadi mereka sadar, oh ternyata kami telah membunuh pencipta dan bumi gitu. Hah? Benar. Itu katanya. Anaknya kiper kalau begitu. Gak ada. Itulah yang Bang Suma. Dengarkan saya dulu. Yang pertama, Anda sudah menggenapi nubuatan Yesus. Angkatan jahat adalah menerima manusia yang dilantik Tuhan menjadi Tuhan. Ingat, Petrus mengkhotbah di dalam 2 Petrus, di dalam KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kau salibkan Tuhan telah membuatnya, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Apa reaksinya orang-orang Farisi? Betul yang Anda katakan. Apa reaksinya orang-orang Farisi setelah dia mengetahui bahwa yang mereka bunuh itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka? Apa reaksi orang Farisi? Sedih, merasa terpukul, merasa terhinakan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Elohim. Kok tiba-tiba Tuhan menghukum kami dengan menjadikan manusia yang kami salibkan ini menjadi Tuhan kami. Paham sampai situ ya? Anda bangga, tapi orang Farisi malah menyesal. Anda bangga. Yesus itu memang adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Paham itu? Jadi Yesus adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk angkatan jahat. Catat. Apa? Bang Suma, KPR 2 nomor 36 sampai 40. Baca dari Bang itu. Suma berbicara tentang Yesus itu Tuhan, saya hanya satu rujuk ayat lagi. Itu Kenapa Anda melupakan yang saya bacakan tadi? Yesus itu Tuhan. Memang bagi orang jahat. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia Tuhan, bagaimana? Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 13 ayat 14. Ah, inilah. Udah salah, benar-benar hancur, salah. Baca Bang Suma. Saya baca ya. Oke. Bang Suma dengar ya. Bang Ya, Suma dengar ya. Silakan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Baik. Karena Anda adalah angkatan jahat, pengikut angkatan jahat, kata kurios itu Anda terjemahkan menjadi teos. Korban dari penyesatan. Paham tuh? Anda lihat betapa banyak kemudian orang-orang Yahudi yang marah sama Yesus karena Yesus mengatakan dirinya Elohim. Aku adalah Allah. Anggaplah seperti itu pengakuan Yesus. Tapi Yesus mengatakan apa ketika ia dilempari batu? Yohanes 10 nomor 36. Masihkah kau mengatakan aku menghujat Elohim? Oleh karena aku yang diutus untuk menyampaikan firman, mengaku aku adalah anak Elohim. Masih kau mengatakan aku penghujat? Padahal aku ini adalah penyampai firman.
Nomor 34-nya, bukankah tertulis di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah anak Allah. Maka dia adalah Allah. Keluaran 7 nomor 1, Musa adalah Allah. Mazmur 82, nomor 6, semua yang diutus menyampaikan firman Allah adalah anak-anak Allah. Yesus menyampaikan firman, dia disebut anak Allah. Apakah salah menurut Yesus? Enggak salah dong. Karena semua yang diutus menyampaikan firman Allah boleh disebut Allah. Menurut siapa? Menurut Yesus. Kalian salah telah menjadikan Yesus sebagai Allah dan sebagai anak Allah. Benar-benar sebagai Allah yang benar. Sementara Yesus mengatakan, aku hanya penyampai firman Allah, maka aku adalah Allah. Nabi Musa adalah Allah. Keluaran 7 nomor 1. Wahai Musa, aku mengutus engkau menjadi Allah. Menjadi Elohim maksudnya. Kepada Fir'aun. Makanya Yesus nanti ketemu dengan Anda. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepada aku. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa enggak pedis digituin sama Yesus? Hah? Yes. Apa enggak pedis? Inilah, saya bilang gini Bang Suma. Bagaimana cara Bang Suma menghakimi Yesus dengan tidak mengerti semua isi Alkitab? Karena Bang Suma orang Islam. Oh, bisa. Harus disadari itu dulu. Enggak bisa, Tidak Bang. bisa. Enggak boleh Anda mengatakan begitu. Loh, Sekarang bagaimana dengar. saya Dengar. gini, kalau Bang Suma benar-benar mau mengadili Yesus, seharusnya lepaskan dulu Al-Qur'annya Bang Suma. Oh, salah Anda. Salah. Bukan ke situ. Saya tidak bawa Al-Quran. Saya tidak bawa Al-Quran. Saya tidak bawa Al-Quran. Menghakimi Yesus dengan Salah. Alkitab. Anda salah. Anda pernah lihat guru di kelas? Berarti kan Anda ini kan punya standar ganda, Bang. Anda pernah mendapatkan guru di kelas? Guru menerangkan tentang buku cetak milik siswa. Ini buku cetak Anda. Anda sebagai siswa saya. Ini buku Anda. Bukan buku saya. Saya seorang guru. ini kan standar Saya ganda, lebih paham namanya, buku Bang. cetak Anda ini. Jadi kalau Seorang guru sama tidak sekali- mesti memiliki buku cetak. Dia hanya menjelaskan buku murid. nah, Anda yang punya buku, itulah. aku yang menjelaskan. Makanya saya bilang, kalau Bang Suma percaya bahwa Yesus juru selamat, maka Bang Suma sudah benar memahami Alkitab. Sekarang saya ulang lagi. Cara Yesus, Sama Bang Suma, logika hanya begitu Bang Suma. cara Yesus menyelamatkan. Memahami Alkitab. Aduh, Kalau baru. Bang Suma benar-benar memahami Alkitab, Bang Suma akan menyimpulkan bahwa Yesus juru selamat. Dan selama Bang Saya Suma tanya masih- Anda. masih Saya ada tanya dalam Anda. satu agama Saya tanya yang Anda. menjadikan- Saya tanya Anda. Saya contoh begini. Saya tidak akan bilang ke Bang Bicara Suma. sendiri Bang sudah, Suma, sudah mulai aneh. Bang Suma, Bicara sendiri. yang Anda sudah mulai menampakkan doktrin gereja Anda di sini. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya baik-baik. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul ya? Andai saja seluruh Bani Israel percaya kepada Yesus, apakah ada penyaliban? Dibuka mic-nya, Saudara Petrus. Siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, sekiranya semua orang-orang percaya Yesus pada zamannya, apakah ada penyaliban? tidak ada. Oke. Berarti orang semua Bani Israel akan percaya kan? Betul. Memperoleh hidup kekal enggak? Peroleh. Tanpa penyaliban? Betul. Tanpa kebangkitan? Bisa tanpa kebangkitan. Ya bisa tanpa kebangkitan. Tanpa kebangkitan kan tidak ada penyaliban.
Berarti misi Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia dengan cara manusia percaya kepadanya, bukan percaya terhadap kebangkitan. Justru yang mengajarkan penyaliban adalah keselamatan, kebangkitan ada keselamatan. Itu masih misi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Lahirlah kalian. Makanya di Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Yang menggenapi itu adalah mereka, orang Farisi, yang menjelajahi daratan, membentuk sekte di luar Yahudi. Pengikutnya disebut pengikut Kristus. Dan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa pengikut orang Farisi? Saya jawab Bang Suma. Silakan. Oke. Apa yang Bang Suma katakan, seandainya semua orang Yahudi percaya pada Yesus pada saat itu, tentu tidak akan ada penyaliban. Dan juga tidak akan ada keselamatan buat bangsa-bangsa lain. Ya memang kan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, itu benar. Nah. Terus Domba yang sesat ini maksud siapa, Jum? domba yang sesat itu adalah Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan, yaitu Taurat. Jelas itu. Bukan. Yang Akhirnya kan kita lari ke tema lain. Ya enggak dong. Memang Yesus pernah diutus. Memang Yesus pernah diutus ke bangsa lain. Ada dalilnya, ada pengakuannya. Ada. Gimana? Israel yang tidak mengakui Yesus. Baca Matius 28. Alah, itu sudah penyaliban. Kan tadi percaya Yesus tanpa penyaliban. Sekarang bagaimana bisa kita percaya Yesus tanpa penyaliban sementara Yesus sudah disalibkan? Nah, inilah dia. Bagaimana? Tadi Anda meludah, sekarang Anda jilat luka Anda sendiri. Dengarkan dulu. Itulah konsepnya di situ. Ya Anda yang konslet. Anda menerima itu. Menurut Yesus, hukuman bagi orang yang menyalib orang benar apa? Menurut Yesus, hukuman bagi orang yang menyalib orang yang benar apa hukumannya? Itu dulu. Menurut Yesus. Yesus tidak ada hukuman bagi orang yang ini. Berkata, ampunilah mereka. Oh, Anda salah. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus yang di atas salib, itu bukan Yesus. Bukan, itu cerita yang lain. Saya bisa buktikan bahwa itu bukan Yesus, itu adalah penggantinya. Nah, dengarkan. Makanya saya bilang, ini sudah terbukti bahwa pemahaman Islam yang Bang Suma bawa ke Kristen. Oh, tidak dong. Yesus sendiri. Yesus itu tidak disalib. Loh, tertahu dia. Bang Suma, percuma Bang Suma paksakan diri dan semua. Baik, kita uji ya, Boleh ngomong dah, aku nggak ngomong-ngomong dari tadi. Dengar. Tadi bilang Bang Suma, Saudara Petrus. Sekarang gini, tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus disalibkan. Sekarang Bang Suma lagi bilang bukan Yesus lagi yang disalibkan. Itu sama dengan sedang melompat. Dengarkan saya. Saya ada dasarnya. Mbak Harmoni, monggo silakan ngomong Mbak Harmoni. Maaf. Enggak, Saudara Petrus, dengarkan saya dulu. Ketika Yesus berdoa sejenak setelah ingin disalibkan oleh orang-orang, Yesus kan menghindar dari mereka kan? Sembunyi Yesus itu dari penangkapan. Sembunyi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Sembunyi Yesus. 54-nya Yesus sembunyi dan tidak menampakkan lagi diri. Dia ke Efraim. Nah, sekarang Yesus berdoa tuh di Lukas 22 nomor 43 44. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat
turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik darah yang bercucuran ke tanah. Pertanyaan saya, apa fungsi malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus? Untuk terangkat ke langit atau kekuatan untuk terangkat ke salib? Jawab. Udah, saya masih niat Mbak Harmoni mau jawab Ya udah. dari tadi. Ya udah. Enggak, gini aku mau jawabnya Ya, tentang ya, yang berarti. tanpa penyalipannya. Ya, Yesus nggak disalib. Yang disalib itu adalah Kita pengganti. percaya bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa peristiwa salibnya. Ini sudah kita sudah Keselamatan menangkap manusia itu tidak secara hukum rohani. Aduh, Jadi, menangkap Bang nah Suma berikut ya. adalah alasan-alasan mengapa penyalipan itu mutlak diperlukan ya. Di dalam hukum untuk- tabur tuai. untuk Kristen, untuk pengikut orang Farisi. Jadi ini Sekarang- nggak bisa sekarang- dijelasin dong. Dari Yesusnya. Bang Suma, kalau kita kotakan tema-tema ini sudah mau 100 tema kita lari. Oh enggak, ini kan berbicara mengenai Bang Suma penyaliban. ini, tadi saya Kata bilang kalian, maaf nih. Yesus disalib. Sekarang lagi Bang Suma bilang Yesus tidak disalib. Itu. Bung, IQ, Jadi saya memang bilang, dibutuhkan Ini IQ. Bang. memang. Kalau idiot susah Bang. berdialog dengan saya, maaf. Yesus ketika dia hendak disalib, Bapa Elohim tidak mengizinkan. Maka Bapa Elohim menggantikan Yesus dengan oknum lain. Sehingga bagi orang jahat yang disalib ini dikira Yesus. Bahkan yang disalib ini Tuhan sendiri melantiknya menjadi sembahan bagi orang jahat. Seperti kalian. Bang Suma, ada satu pertanyaan. Silakan. Jangan satu. Ya, Itu ada dalilnya di mana, Pak? meninggalkan aku katanya. Tunggu. Nah, itu bukan ucapan Yesus. Yesus mengatakan, ini saya buktikan nih. Yohanes 8 nomor 29. Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Bapa senantiasa menyertai aku. Dia tidak meninggalkan aku seorang diri sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Itu baru Yesus. Menurut Yesus, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Oke, paham Siti ya? Sedangkan yang ketakutan di atas salib itu bukan Yesus. Orang yang menggantikan Yesus. Itu yang kalian tuhankan. Kita sudah tangkap bahwa Bang Suma tidak punya konsisten dalam kalau bicara tentang teologi Alkitab. Tidak ada konsisten. Saya Karena tidak apa? mengatakan. Karena apa? Anda sedang, contoh gini, saya sudah bilang, hanya ada satu kesimpulan orang yang pahami Alkitab. Dia memahami bahwa Yesus juru selamat. Yang mati di atas kayu salib, bangkit Beda. dan naik ke surga. Beda. Hanya itu Beda. kesimpulannya orang yang Baik. memahami Alkitab. Baik. Tetapi kalau orang yang tidak Baik. memahami Alkitab, dia tidak Baik. akan percaya hal itu. Mana kau tahu? Alkitab, Bang. Itu tulisan manusia itu. Jangan itu patokannya. Mana? Saya tanya, Robin, abang lebih ke percayanya Pak kitab yang mana? Samaru. Itu saya percaya. Samaru. Karena lu yang menulis kitab. ruh apa? Ruh itu ada tangan, Sama ada ada pena. tulus. Tangan itu hanya Ada pena tidak? Terus berarti kan Kak, ditunjuk tidak bakal ditulis kitab. Bisa ditulis. Kita tahu. Pak Dede, Saya bilang, roh itu ada Baik. tangan, ada pena enggak? Itu Lihat ya. iya. Pak Dede, Kan. Manusia. Manusia saya akui. Siapa manusianya? sekarang gini, Yesus Sama juga. disalib itu ayatnya di mana? Ini Robin Pardede ini benar-benar orang yang sesat. Ya itu. Dia tidak mengakui Alkitab yang pun oleh orang. Ada kamu yang mencuri. Sama loh. Jangan Alkitab ini kawan mencuri kemuliaan Tuhan kamu. Mengatakan saya Alkitab sesat. sama. Itu ditulis manusia ya. Saya menciptakan aku. Yang memberi aku nafas. Yang mau aku. Dia mengatakan itu. Kau tahu. Siapa? Bang Petrus. Robin.
Bang, kalau tidak percaya orang yang menulis Alkitab, Anda juga harus percaya atau jangan percaya oleh Bang Suma, karena itu dia punya Alkitab. Karena itu ujung-ujungnya. Bagaimana Bang Suma? Itu kira dengan Bang Rodin. Apa yang ditulis oleh manusia? Sama dengan Al-Quran yang ditulis manusia dipercaya. Yang dimaksud Bibelmu. Yang dimaksud Manusia. Bukan manusia yang tulis Al-Quran, Bang Suma. Yang dimaksud Bibelmu. Jangan kau samakan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan disampaikan dari yang Maha Kuasa. Kalaupun ditulis, banyak yang disampaikan ini yang perlu lebih kita percayai. Ya, secara yang dipilih. Begitu yang dipilih ini patokannya. Ada lagi. Ya, sebenarnya yang di sini kepada Yesus. Hanya hayalan. Saya kalau Yesus kira Hayal. saya kepada Yesus dibanding Petrus, intinya. Oke Bang Suma. Susah gitu. Bang Suma, terima kasih buat malam hari ini. Kenapa? Mungkin dulu kau. Kenapa? Nah, Jangan dulu saya pergi. izin turun dulu Bang Suma. Saya mau Iya. istirahat. Sudah Belajar jam 12 Bang Suma. Mau di sini enak ini. Sampai terus, Besok sampai terus. kita lanjut Bang Suma. Thank you Bang Suma. Oke. Masih Petrus ya. Masih aku ngomong. Bang Perdede, Orang kesalahan Mesimu. Mbak Harmoni, Bang Ya, Petrus. Kak. damai. Ya, hormat, Tuhan berkati ya. Bang Suma, selamat malam. Malam. Yesus juru selamat menurut saudara Petrus. Tapi sayangnya dia ikut Paulus. Aneh kan? Harusnya dia ikut Yesus dong kalau Yesusnya juru selamat. Perdede. Ya, apa Pak Nenggolan? Gimana? Kalau kita baca ini Kejadian 3:15. Coba baca. Saya udah bilang Bang, saya nggak percaya dengan hal-hal itu. Saya udah nggak percaya. Itu tulis manusia. Semua banyak direvisi, banyak ditambahin, banyak dikurangi. Sementara kita jangan pernah ditambah, jangan pernah dikurangi. Kadang-kadang udah kita juga nggak pernah diyakini sama satu Kristen. Manusia bukan Tuhan, nggak dipercaya itu. Seperti dikurangi, ditambahin. Oh, Ada dalam firman, manusia adalah Tuhan, betul kita ini. 19. Itu manusia adalah Tuhan. dengarin gue. Perdede. Gimana saya mau mendengar pastor semua? Saya mau mendengar info daripada itu, Bang. Dengerin dulu. Itu. Saya banyak orang lain. Bagi saya, Dengar dulu. Perdede. hari itu, 19 minggu. Lucu gitu. Iya, di sini. Itu. Sekali lebih kepada roh. Yang dalam roh dan kebenaran. Kristen lucu. Iya. Di situ. Itu juga pernah dilakukan oleh saudara Kristen. Malah dibantah. Saya bicara perdede. Dan kebenaran. Mana Bunda kebenaran? Harmoni. Kalau Bunda Harmoni mempercayai kepada Yang Maha Kuasa, dialah dengan kehidupan Bunda Harmoni. Bang Itu hanya Yanto menilai. dari mana? Halo? Halo. Turun dia lagi. Ya, lanjut. Turun dia. Itu juga sebentar. Saya bicara Karena perdede. mau berjumpa dengan saya. Sampai kepala dia. Ya nggak apa-apa. Perdede. Bisa bicara. Udah Bang, itu nggak usah sampaikan lagi sama saya. Kalau Abang mau mengetahui sesuatu udah. Sampaikan lagi kepada pribadi. Baru lakukan. Begini, Itu Pak. aja paling utama. Saya nggak perlu lagi itu Tuhan. Karena saya udah lama. Abang udah tahu sendiri kan. Kak Robin ini mualaf kah atau gimana sih atau Saya Kristen sejati Bunda. Nggak bakal pernah saya. Namanya kendaraan itu nggak perlu beralih.
untuk menyampaikan kebenaran itu bilang Jadi kakak ini nggak percaya sama Petrus. sama siapa? Enggak. Percaya saya. Tuhan Padahal keselamatan diberikan Yesus sama Petrus ya Bu ya. Jadi kita Saya mengatakan Yesus. kitab bukan Tapi Bible. percaya Pak, bukan sebagai Tuhan, itu intinya. Tuhan itu adalah Bapa. Saya mau belajar mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus berarti dibaptis juga dalam nama Tuhan Yesus. Enggak, dalam nama Bapa kalau saya dibaptis. Bapak namanya siapa? Saya enggak mendahului Bapa. Di Bapa itu tidak pernah lihat. Bahkan tidak akan pernah kau bisa ukur. Bunda Harmoni. Bisa ukur itu kan Bapa namanya. Bapak-bapaan itu. Ya, karena kan kalau kita sebagai orang Kristen kan percaya bahwa Tuhan itu enggak perlu lihat. Tuhan itu perlu dipercayai. Gitu. Diyakini bahwa dia ada. Sekalipun tidak pernah terlihat. Gitu Bunda. Itu iman saya. Makanya Bunda iman ibu seperti silakan Bapak. Saya enggak mas Bunda kok. Ya, silakan. Tuhan yang mana dulu Pak Dede? Kita ada ayatnya gini. Kalau saya Tuhan yang mana dulu, kalau manusia Tuhan yang mana dulu, itu bukan Tuhan. Itu intinya bagi saya. Kalau tahu siapapun manusia ini yang tahu Tuhan, Tuhan yang mana dulu itu bukan Tuhan. Bagi saya. Nah, silakan. Itu bukan Tuhan. Titik. Pak Dede, dengerin dulu Pak Dede. Kalau saya mengatakan manusia, nanti saya akan menyembah manusia. Saya nggak mau. Pak Dede dengerin dulu. menyembah Saya manusia. nggak mau. Kalau Yesus Saya nggak mau lagi mendengarkan kata manusia. Apalagi perkataan manusia yang dari nggak mau lagi saya. Saya mendengarkan yang Maha Kuasa. Bapak. Bunda Harmoni. Selamat malam, Bang Suma. Malam. Ini tadi yang dari Hindu mau syahadat, ternyata lagi ramai, seru, jadi nggak jadi. Tadi mau sudah masuk tadi, tapi nggak bisa naik. Maaf Bang Suma ya, udah turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. naik aja. Salam damai Bunda Roni. Bunda Harmoni. Ya. Ya Kak. Ini si Pak Dede ini dulu saya bareng sama gereja sama ini. Oh iya. Jadi kakak sama gimana? Kayaknya dia lari. Selamat malam. Aku mau tanya sama Bang Juma. Apa iya Bang? Kalau Muhammad dan umatnya itu sembah batu Bang. Dalam Al-Quran. Tertulis. Disuruh sholat menyembah. Pak, masuk sudah menghujat. Pengajaran seperti ini. Ini saudara saya Kristen ini. Santun. Adab. Dikatakan diajarkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lakukan. Tahu firman Tuhan sampai wahyu. Kalau masalah tahu firman Tuhan itu iblis yang lebih tahu. Saudaraku Juma. Tapi dia nggak pernah diketahui iblis. Yang nggak bisa ditiru iblis. Melakukan firman Tuhan nggak bisa dia. Melakukan ayat suci dia nggak bisa. Kalau hanya mengetahui dia paling pintarnya, paling jamin dia. Dari kejadian sampai wahyu. Tuh nggak melakukan apa yang Paulus bilang yang seperti tata cara hidup berjamaah. Plus itu. Itu dia. Seperti tata cara hidup berjamaah, bagaimana perhiasan kepala wanita, terus kayak gitu-gitu nggak belajar dong berarti. Nggak percaya bahwa perempuan Semua manusia kreasinya latih. Yang lemah lembut. Iya saya tahu Kak. Maksud saya kakak baca itu tidak. Jangan dia bela-belain memperisa yang lain. Biasa daripada semua umat manusia ada hati yang lembut, hati yang sabar. Itu adalah batiniah. Iya benar-benar. Saya nggak nanya itu apakah kakak meyakini itu dari kitab Paulus itu atau dari mana gitu. Saya meyakini dari dulu, nggak dari Paulus. Saya nggak memandang manusia
Ya maksudnya kan itu kan ada tertulis di dalam firman Tuhan seperti kan. Misalnya menyontek itu Paulus. Supaya apa? Serigala berbulu domba atau iblis yang mirip malaikat. Itulah Karena Paulus. kayak di dalam Al-Quran kan orang nggak mungkin mengerti ya kalau tanpa dia belajar gitu kayak di. Bila nggak mengerti, Adam yang pintar. Apa pernah ada yang tertulis? Nah, saya belajar dari Adam. Kita Adam. Pak Junius itu manusia pertama. Makanya kita belajar dari Adam. Saya dari Adam sebagai manusia pertama. Tak pernah ada yang tulis. Ketika dia melakukan atau memberikan nama-nama pohon, nama-nama binatang. Ada yang bilang, sampai sekolah enggak. Istri kita ini, tapi Junius pintar ya. Sampai sekarang, nama-nama pohon kita hafal karena pemberian dari Adam. Sini digunakan Amsal 1 ayat 7 itu. Jadi orang pintar itu yang cerdas itu kan dia yang maha kuasa. Iya mungkin. Ya betul betul. Itu Nggak terlalu nggak punya sesuatu dan gimana intinya. Jangan yang begini-begini. Namanya siapa aja hamba Tuhan juga saya kalau udah hamba Tuhan naik mengajar saya nggak mau. Tanya nih abang ini bulan ini. Hamba Tuhan kuasa kawan. Kenapa lebih baik? ini pernah naik. Muslim. Saya seperti itu. Saya suka dia Indonesia. Sama bebas. Hubungan dengan Maha Kuasa. Gak ada aja. Apa kita perantara. Kita bisa ngomong langsung kok. Meyakini dia langsung kok. Nah, Gak usah pakai intimidasi seperti siapa tadi. Si Alex, si Petrus. saat ini kan kita sudah bisa seperti itu gitu. Kalau zaman dulu kan harus Makanya kita jangan bawa zaman dulu lagi. Karena zaman dulu itu banyak dosa. makanya diatur Kepentingan zaman dulu. Sudah zaman yang baru. ya kan zamannya Abraham, zaman Zaman yang baru dalam setiap perubahan, dalam setiap kehendak yang Maha Kuasa. ya, Jangan kehendak-kehendak manusia terkutuk nanti kita. Malam. Yang mereka sampaikan. Yang benar ini kita sampaikan dengan Tuhan. Malam. Maaf ini saya nggak bisa omongin bang Ya silakan. Dari mana ini? dari Kristen. Oh iya. Iya. Maaf nih, saya mau ngelurusin nih. Saya satu sepaham sama bang siapa itu? Bang Robi. Sepaham saya benar itu bang. Saya dari Kristen juga sepaham itu benar. Nggak ada lagi cuman Tuhan satu tuh. Awalnya benar saya tuh percaya Yesus itu Tuhan, lama-lama saya disimak dibaca gitu kan, kok ada Tuhan yang manusia gitu, Tuhan bisa disalib gitu kan, makanya saya di situ udah nggak ini gitu, nggak diyakini begitu bang. Jadi intinya bang, Tuhan itu tidak bisa terukur. Baik Iya, dengan betul. pemikiran manusia. Betul. Jangan pernah Iya. diukur dengan pemikiran kita. Jangan direka-reka. Tuhan jadi Iya. 3, 1 jadi 3. Sama manusia. Sementara Tuhan Iya. tidak pernah ditemui. Kalau itu benar-benar daripada yang kuasa, pasti ketemu dengan kita. Ya kan? Nah itu namanya. Iya. Ketemu dengan Tuhan, saya Lagian gini bang. nanti iman. Iya, lagian gini kan, Yesus kayak tadinya kan anak Maria, ya. Sedangkan Maria itu ibunya. Masa ibunya mesti menyembah sama anaknya kan nggak etis juga kan. Mantap bang. Iya. Lagian kan Bunda Maria istilahnya kalau bahasa kasarnya Bunda Maria kan seorang ibu. Diambil nyawanya sama Yesus. Itu kan udah anak durhaka juga itu kan. Makanya ada firmannya bang. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin tidak bagi Maha Pencipta. Mungkin. Jangan pemikiran kita kepada Tuhan. Jangan pakai ukuran kita pada Tuhan. Sampai bahkan dia ini aja nggak bisa menerima dia. Sementara ada dunia yang menerima Tuhan. Bukan dari itu. Begitu, Saudaraku Juma. Jadi memang seperti ini luar biasa.
Saya sangat berterima kasih kepada saudara kita Muslim, khususnya Bang Juma, ya. Kasih Bang. Iya, makanya saya juga lagi Di sini. lagi mencari kebenaran ini, Bang Robin, mencari kebenaran. Oke, kita sapa saudara Israel. Ini agama apa, Bang? Halo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, Saya dari Serang, Banten. Agama saya Muslim. siap Bang. Ya, cuma nggak bisa komentar. Cuma saya mau nyimak aja dulu ya. Karena saya mau masuk. Saudara Ferry. Semangat malam, Bang Ferry. Malam. Dari agama mana? Kristen. Iya, silakan buka kamera. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Iya, Bang. Silakan. Iya, tadi saya nyimak sebenarnya dari awal, bagus, keren. Jadi memang saya juga harus mengkritis ya, bahwa memang ada banyak doktrin sebenarnya, tapi kita harus kembali pada pemahaman monoteisme, kan begitu. Jangan pada pemahaman yang politeisme. Nah, sama seperti saudara tertua dari bangsa Israel, di mana di tengah-tengah mereka diturunkan para penyambung lidah Tuhan. Ya, kita harus kembali kepada pemahaman mereka. Kristen seharusnya seperti itu, mengakui satu Tuhan, bukan triteisme, tetapi monoteisme. Benar. Monoteisme. Jelaskan tadi kan. Ya, Satu Tuhan. ya betul. Makanya saya nggak percaya Kristen yang setelah di atas abad pertama, saya nggak setuju dengan doktrin-doktrin itu. Apalagi dengan doktrin Tritunggal itu kan dari Tertullianus. Pemahaman Tertullianus itu tidak biblikal. Kristen abad pertama atau Kristen mula-mula itu yang harus kita akui. Seperti yang diajarkan oleh Yesus dan juga para murid. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut Hawariyun. Hawariyunnya Yesus kan ada 12 ras. Begitu kira-kira Bang Tomar. Oke. Baik. Silakan mungkin saudara salam damai sejahtera ada yang ingin disampaikan. Termute Bang, buka mic-nya. Silakan. Ini Bang Robin ya, Bang Robin Pardede. Iya. Seru sebenarnya komunikasi dengan Bang Pardede. Saya selalu nyimak. Bang Pardede, shalom Bang. Shalom saudaraku Ferry, shalom. Assalamualaikum Bang. Harmoni Kristen juga ya. Kristen. Iya, kembali pada abad pertama Kak. Kristennya abad pertama. Iya, Kristen mula-mula.
Iya, Kristen mula-mula betul. Jangan Tapi sekarang gini, kayak Kak Dede itu katanya nggak percaya murid Yesus kan? Masa itu gimana? Aku jadi bingung gitu. Jadi soalnya ya, gini apa? Kayak jangan di Alkitab sendiri kan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus gitu. Sedangkan pada ya, prakteknya kebanyakan dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus saya, kan. ya. Izin saya tanggapi ya, bukan saya potong ya. Boleh. Pedoman hidup kita kan bukan Bang Robin, bukan siapa-siapa. Pedoman hidup kita itu adalah Yesus, karena dia jalan satu-satunya ke rumah Bapa. Iya betul. Itu dia. Kita jangan diombang-ambing. Pedoman kita cuma Yesus saja. Yeshua Masya itu. Kita Iya sudah benar. kita sudah di jalur yang benar. Gak usah diombang-ambing lagi. Cuma jangan juga kita dirasuki oleh doktrin-doktrin manusia di abad-abad pertengahan setelah Yesus. Jangan mau. Itu dia. Kita sudah benar. Jadi mengingat posisi Yesus itu bukanlah theos. Itu kurios. Tuhan. Logos. Dia logos. Firman. Kan dia disebut dafar. Firman yang hidup. Bahkan posisinya melebihi para malaikat. Itu dia. Jadi kalau Yang mau saya mempercaya itu bahwa Allah itu kan satu pribadi gitu, bukan tiga pribadi. itu pengajaran-pengajaran palsu. Loh, Allah Yesus itu tidak mengajarkan satu itu. pribadi. Nggak ada ayatnya itu, nggak ada ayatnya. Itu nggak ada ayatnya. Yesus mengajarkan kita dia adalah hamba Tuhan. Itu ada ayatnya. Kan maksudnya kita itu percaya bahwa Allah itu esa gitu loh Pak. Jadi hanya Betul, satu, Makanya hanya monoteisme. satu. Ya, hanya satu. Iya. Sama seperti saudara kita bangsa Itu Israel. Bapak itu seperti kan Bapak itu adalah pencipta langit dan bumi, dan Yesus itu adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai juru selamat Tidak. bukan bagi manusia. Bukan begitu, bukan begitu. Tapi itu tetap satu pribadi gitu. Bahan Roh Kudus juga sebagai Makanya dengarkan. Roh Kudus itu bukan Tuhan. Roh itu ada banyak, ada roh jahat. iya, Tapi maksudnya roh itu berasal dia dari itu tiga roh. adalah jabatannya gitu loh. Bapak gitu, Bapak, Putra dan Roh Kudus kan. Jadi Bapak itu bukan sebuah nama. Bapak itu juga bukan Bapak bukan sebuah nama, anak juga bukan sebuah nama, dan Roh Kudus itu bukan sebuah nama, tapi itu adalah sebuah jabatan ya kan. Seperti kakak ya. Kakak jadi bapaknya siapa gitu. Terus nanti kakak kerjanya jadi apa gitu. Terus itu seperti itu, tapi tetap satu pribadi gitu loh. Dan itu namanya adalah siapa gitu. Itu juga Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi namanya itu satu itu. Iya, kalau itu sudah Yesus Kristus gitu loh Kak. kan. Makanya kenapa makanya kita ini sebagai orang Kristen mengikuti apa yang di dalam Alkitab ya kan. Kembali ke jemaat mula-mula gitu kan. Jemaat mula-mula itu membaptis orang-orang itu dengan nama siapa? Kan nama itu yang dimateraikan gitu loh. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus gitu Pak. Iya, makanya saya mau memberi pemahaman kepada. Makanya di situ kan banyak perdebatan di kolom. Itu kan ya, tapi saya hanya menyampaikan firman ya, menyampaikan ayat-ayat di dalam Alkitab sih ya. Kalau di luar itu ya nggak berani juga kita. Kita sudah di jalur yang benar. Karena kenapa? Yesus itulah nanti yang menjadi imam kita di akhir zaman. Dan dia akan datang. Dia sudah berjanji akan datang. Kita jangan kemana-mana. Itu loh. Dia juru kita, juru mudi kita. Kan ada lagunya. Dia juru mudi kita. Gitu loh.
Karena kenapa? Dia ini istimewa. Dia utusan dari surga. Naik lagi ke surga. Gitu loh. Datang lagi. Kita sudah di posisi imam yang benar. Gitu loh keharmonian. Jadi seperti itu. Ya. Justru kalau kakak masih menganggap Tritunggal, itu yang bisa bimbang. Itu yang bisa diombang-ambing. Itu nggak kuat. Percaya kakak? Itu nggak kuat. Ya, ibarat seperti kayak Pengalaman. Percaya, percaya. itu kan air ya, tapi dia bisa menjadi beku jadi es, bisa juga mencair jadi air, bisa juga menguap. Nah begitu juga. Kan begitu Tapi satu pribadi. Sal kasus itu. Ini. Pokoknya Sal namanya itu dari mana? Kakak tahu nggak? Yeshua HaMashiach itu kan tetragramaton dari bahasa Ibrani atau dari bahasa Aramaik itu Yeshua Mesiha. Itu artinya Bapa Elohim menyelamatkan melalui siapa? Melalui Yesus. HaMashiach itu artinya yang surat. Dia manusia, tetapi asalnya dari firman, dari dafar. Kalimat firman Bapa yang hidup diam di antara kita. 2000 tahun yang lalu dia pernah datang. Naik lagi. Gitu loh. Kita sudah di posisi yang benar. Makanya jangan kemana-mana kan gitu. Justru kalau kakak mengedepankan Tritunggal, bisa goyang. Saya yakin 1000%. ya, kakak, menurut kakak itu apa yang saya jelaskan tadi dari tunggal kah? Ya. Tapi kalau Tritunggal itu kan 3 pribadi, tapi kalau kita percaya itu satu pribadi, satu. Memang sudah benar posisinya. Ada sumbernya. Bapak kan sumber. Iya. Masa Yesus tidak Bapak. Iya paham maksudnya. Apa dari dirinya sendiri. Itu sudah benar kata Pak Zul. Jadi kan setiap orang tuh mempunyai pandangan seperti itu kan ya. Sedangkan Yesus tuh juga menyatakan diri kepada muridnya itu dia sebagai Bapak kan. Tidak, dia tidak pernah berkata begitu. Tidak, jangan salah. Iya betul. Kita sudah lari dari jalur. Bapak dan aku adalah satu itu apa? Betul. Kakak sudah menikah belum? Sudah. Kakak juga satu dengan suami kakak. Satu apa? Anda harus tafsir itu pemahaman itu. Oh jadi seperti itu. Karena kita juga satu di dalam Yesus, kan begitu. Nah, ditanya yang Yesus kan tidak. Tapi dalam hal ini kan Yesus itu pencipta, bukannya pencipta itu sendiri yang menyatakan diri gitu loh, bukannya Yang ciptaan. menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi adalah Bapa Yahweh. Orang Israel menyebutnya Hashem, Bapa Hashem, Adonai, Elohim. Ya, ini nama ini sebenarnya tidak bisa sembarangan disebut, tapi orang Israel menyebutnya dengan Hashem, Bapa Hashem. Ya, kalau gitu kan sama aja dengan pemahaman Muslim juga dong begitu. Karena tertua kita orang Israel, pemahaman Tritunggal ini. Jadi itu Kalau kita membawa pemahaman ini di hadapan mereka, kita akan dibenci, diludahi. Udah Yesusnya nggak diterima, kita bawa pula. Benar kata Bang Zuma. Makanya kita dibenci sama saudara tertua kita, anak-anak Yakub. Kita semakin dibenci loh. Karena pemahaman itu tadi. tapi kan Kakak bisa pahami nggak? Kenalan nggak? Gitu loh. Kita sudah di jalur yang benar. Sekarang kita di zaman kasih karunia, kita tinggal menunggu kedatangan itu. Gitu loh. Karena kedatangan Yesus ke dunia ini tadinya 2000 tahun lebih yang lalu itu dia datang sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan.
Dan masanya dia sudah dirajab Dia sebelum merendahkan dirinya kan, menanggalkan segala. betul. Karena kenapa? Karena awalnya dia adalah firman. Iya. Firman menjadi manusia. Kalau Tuhan menjadi manusia itu tidak benar, tetapi firman yang manusia. Iya. Tuh, sudah, iya benar. Iya, itu sudah benar, fix. That's right. Hmm. Makanya dalam bahasa Inggrisnya Jesus is Lord, not God. Lord, Kurios, Tuan. Raja Herodes pun disebut Tuan. Tuan yang mulia, yang agung. Iya. Dia Tuhan waktu lapang, waktu manusia kan. Ya, Nebukadnezar pun disebut Tuan, Tuan Nebukadnezar. Jadi kita jangan ke situ-situ. Kita jangan ke halaman. Tuhan kita. Cukup Kurios kita, Yesus. Iya, iya. Tuh, jangan kita ke depan. Ya Bapak Yod-Heh-Vav-He. Dia jembatan kita. Kita jangan Dia kemana-mana. adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Wah, Dan itu benar. orang yang datang kepada Bapa dan kepada Aku. Iya. Itu masalahnya. Itu sudah kan yang baptisan itu loh Kak. Kayak apa? Iya, dalam Matius pasal 28 itu. Bukan itu. Iya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kan begitu. Dan baptislah mereka dalam nama murid Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan begitu katanya. Itu kan kata-katanya sendiri sebenarnya. Walaupun tidak dianggap oleh beberapa kalangan. Nah, itu. Tapi posisinya jangan dia kita anggap satu-satunya sang pencipta. Tidak. Salah kita. Nah, sampai pencipta itu kan Bapa gitu loh maksudnya. Ya, itu sudah benar. Betul. Jangan kakak berlebih-lebih gitu loh. Maksudnya pencipta itu Yesus. Kalau pencipta itu Yesus. Yohanes 1:3. Pernah berkata demikian. Iya, pada mulanya adalah Yohanes firman. 1:3. Firman itu juga. Yohanes 1:3-nya. Iya tahu. Iya, dan firman itu menjadi daging. Ya, firman yang menjadi daging, bukan Bapa yang menjadi daging. Loh, pada mulanya dan firman itu adalah Allah.